Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membacakan materi tentang Traveling Salesman Problem. Materi ini disusun oleh yang pertama saya Dean Sanjaya dengan NIM 082. Yang kedua, saya Sukrisna dengan NIM 030. Yang ketiga, saya Hikmaris Gunandaru dengan NIM 064. Yang keempat, saya Rizal Mano dengan NIM 062. Oke, terima kasih. Kami dari kelas TIB angkatan 2020. Tugas kali ini yaitu untuk memenuhi kegiatan UTS yang diselenggarakan pada pertemuan ke-8. Pertama, pendahuluan. Traveling Salesman Problem. Apa sih itu Traveling Salesman Problem? Traveling Salesman Problem adalah permasalahan yang sudah cukup tua di dunia optimasi, di mana seorang salesman harus mengunjungi semua kota, di mana tiap kota hanya dikunjungi sekali dan dia harus mulai dan kembali ke kota asal. Menurut Smith, dalam jurnal Utomo DKK tahun 2004, Traveling Salesman Problem dapat dengan mudah diumpah dalam bentuk network problem dengan formulasi yang serupa dengan model true terpendek. Yang kedua, silakan Mas Rizal. Secara ringkas, berikut adalah karakteristik dari permasalahan TSP. Yang pertama, perjalanan berawal dan berakhir dari dan ke kota awal. Yang kedua, ada sejumlah kota yang semuanya harus dikunjungi tepat satu kali. Yang ketiga, perjalanan tidak boleh kembali ke kota awal sebelum semua kota tujuan dikunjungi. Yang keempat, tujuan dari permasalahan ini adalah meminimumkan total jarak yang ditempuh salesman dengan mengatur urutan kota yang harus dikunjungi. Selain masalah sarana transportasi, efisiensi pengiriman surat atau barang ditentukan pula oleh lintasan yang diambil untuk mengirimkan surat atau barang tersebut. Oleh karena itu, isu optimal dari permasalahan TSP ini akan sangat membantu perusahaan pengiriman surat atau barang untuk mengefisiensikan proses pengiriman barang baik dari segi waktu maupun dana. Hingga kini kompleksitas algoritma permasalahan TSP masih tidak dapat diketahui pasti, bahkan setelah 50 tahun lebih pencarian. Hal tersebut menjadikan TSP menjadi salah satu permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan dalam banyak permasalahan optimasi matematis. Next. Sejarah permasalahan TSP. Traveling Salesman Problem dikemukakan pada tahun 1800 oleh matematikawan Irlandia bernama William Rowan Hamilton dan matematikawan Inggris bernama Thomas Pennington. Bentuk umum dari Traveling Salesman Problem dipelajari oleh para matematikawan mulai tahun 1930. Diawali oleh Carl Menger di Vienna dan Harvard. Setelah itu permasalahan Traveling Salesman Problem dipublikasikan oleh Hassler Whitney dan Merrill Flood di Princeton. Penelitian secara detail dari hubungan antara Menger dan Whitney dan perkembangan TSP sebagai sebuah topik studi dapat ditemukan di makalah Alexander First on the History of Combinatorial Optimization. Next. Kemudian, prosedur pemecahan Traveling Salesman Problem akan dibacakan oleh Mas Dean Sanjaya. Silakan Mas Dean. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang prosedur pemecahan Traveling Salesman Problem. Nah, dalam penyelesaian masalah TSP ini, kita dapat membagi menjadi dua metode, yaitu metode pertama adalah metode optimal dan metode
kedua yaitu metode aproksimasi. Metode optimal akan menghasilkan hasil yang optimal, sedangkan metode aproksimasi akan menghasilkan hasil yang mendekati optimal. Ya, next. Nah, metode optimal ini ditemukan pada tahun 1800 oleh matematikawan Irlandia yang bernama Sir William Rowan Hamilton dan matematikawan Inggris yang bernama Thomas Pennington Kirkman. Pusat perhatian studi ini adalah menemukan secara pasti nilai minimum dari persoalan TSP dengan konsekuensi dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Nah, metode optimal yang pertama adalah complete enumerasi. Metode ini akan mengenumerasi setiap kemungkinan yang terdapat dalam graf. Setelah itu algoritma ini akan membandingkan lintasan mana yang paling minim. Misalnya untuk kasus ini terdapat ada 4 kota A, kota B, kota C, kota D yang saling terhubung dengan jarak yang berbeda-beda. Next. Nah, berdasarkan jarak empat kota tersebut, kita mendapatkan 3 lintasan yang berbeda dan juga tentu saja 3 jalur yang berbeda juga. Next. Nah, setelah kita mendapatkan 3 jalur tersebut, kita hanya perlu untuk menghitung jarak per kotanya. Nah, setelah hitung kita mendapatkan bahwa lintasan ketigalah yang mempunyai jarak terpendek, yaitu 32. Maka lintasan atau alur yang harus ditempuh adalah agar menghemat waktu dan tenaga adalah lintasan ketiga. Namun jika kotanya ada banyak, kita bisa menggunakan rumus yaitu n-1 faktorial per 2. Next. Ya, materi selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, materi selanjutnya yaitu materi Branch and Bound akan dibacakan oleh Mas Hikmarus Gunandaru. Silahkan. Branch and Bound. Sebenarnya metode branch and bound ini sama dengan metode complete enumeration yang berbeda hanya pada rumusnya. Dengan rumus n-1 faktorial, di mana n adalah jumlah kota yang harus ditempuh penjual. Next. Pada contoh kasus di atas, terdapat 5 kota yang harus ditempuh oleh penjual. Jika menggunakan rumus, maka 5-1 faktorial dengan hasil 24 lintasan. Rumus ini terbukti sesuai dengan gambar di atas karena satu cabang kota menghasilkan 6 lintasan. Next. Metode aproksimasi. Next. Salah satu contoh dari metode aproksimasi yaitu greedy heuristic. Pada metode ini, pemilihan lintasan akan dimulai pada lintasan yang memiliki nilai paling minimum. Setiap mencapai suatu kota, metode ini akan memilih kota atau destinasi selanjutnya dengan melihat jarak yang paling kecil. Metode ini juga sering disebut dengan nearest neighbor. Tetapi kekurangan dalam metode ini adalah hasil yang kita dapat sangat jauh dari hasil optimal. Semakin banyak kota yang harus dituju oleh penjual, maka semakin besar pula perbedaan hasil yang dicapai. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Oke, metode lainnya yaitu metode heuristik. Metode ini digunakan untuk mencari jawaban dari masalah kombinatorial dengan secepat mungkin. Tetapi metode ini memiliki kesempatan gagal ketika jumlah kota n. Metode ini memberikan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi kombinatorial yang akan memberikan kita hasil yang mungkin mendekati hasil optimal. Genetik algoritma genetik.
mendapatkan inspirasi dari proses evolusi dan seleksi alam. Melalui proses seleksi alam, organisme atau makhluk hidup beradaptasi untuk mengoptimalkan kesempatan mereka untuk tetap hidup di alam sebuah lingkungan. Mutasi secara random menghasilkan kode genetik dari makhluk hidup yang kemudian diturunkan kepada anaknya. Simulated annealing. Inspirasi tentang metode ini datang dari proses fisika mengenai pendingin lelehan material yang berubah menjadi padat. Ketika lelehan besi didinginkan terlalu cepat, maka retakan dan gelembung udara akan muncul, menghancurkan permukaan dan integritas strukturnya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan besi yang baik, besi harus didinginkan secara pelan-pelan dan diberi jeda. Annealing adalah teknik metalurgi yang menggunakan ilmu penjadwalan proses pendingin untuk menghasilkan efisiensi dalam menggunakan energi dan menghasilkan besi yang optimal. Neural network. Neural network adalah paradigma komputasional yang terinspirasi dari arsitektur otak manusia. Ketika otak memiliki intuisi yang sangat baik dalam pemecahan persoalan, maka mesin pun seharusnya dibangun seperti itu. Aplikasi permasalahan TSP. Genome sequencing. Pusat penelitian di The National Institute of Health menggunakan Converse TSP Solver untuk membangun peta radiasi hybrid sebagai bagian dari proyek genome sequencing. TSP akan mengusahakan jalan untuk menyatukan peta lokal ke dalam sebuah peta radiasi hybrid untuk sebuah genom. Aplikasi TSP ini telah diadaptasi oleh orang-orang Prancis yang menuliskan peta genom dari tikus. Kemudian Strength Interferometer Program. Tim insinyur dari Hernandez Engineering di Houston dan dari Universitas Brigham Young telah melakukan eksperimen menggunakan Cyanide Lin Kernigam untuk mengoptimasi penggambaran urutan-urutan dari objek luar angkasa. Tujuan dari studi ini adalah meminimaliskan penggunaan bahan bakar dalam penargetan dan penggambaran dari manuver sepasang satelit yang ditujukan dalam sebuah misi. Yaitu buka kurung, kota-kota dalam TSP digambarkan sebagai objek-objek luar angkasa dan biaya penjelajahan antar satu kota dengan kota lainnya dianalogikan dengan kebutuhan bahan bakar yang dibutuhkan satelit. Scan Kind Optimization. Sebuah manufaktur dalam semikonduktor menggunakan Converse TSP Solver untuk diimplementasikan dalam Cyanide Lin Kernigam heuristic dalam eksperimen untuk mengoptimasi pengskanan rantai dari IC. Scan Kinds adalah sebuah penelitian yang bisa digunakan untuk tujuan pengetesan sebuah chip dan juga berguna untuk minimalisasi baik dari segi waktu maupun tenaga. Penutup. Dari materi yang kita bawakan ini, kesimpulannya ya adalah traveling salesman problem merupakan permasalahan yang lama yang akan terus menjadi objek studi yang menarik. Jika masalah-masalah TSP dengan N jutaan bahkan miliaran dapat diselesaikan, maka proses-proses routing, pengiriman barang dan permasalahan lainnya akan semakin efisien untuk dilakukan. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.